refleksi dwi mingguan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak oleh Yanti Nurhayati, CKP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Pendahuluan, saya Yanti Nurhayati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan menulis jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Jurnal ini sebagai refleksi diri selama 2 minggu kedua mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak yang kedepannya akan ditulis secara rutin selama 2 mingguan sebagai tugas yang harus dikerjakan oleh seorang calon guru penggerak. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya menggunakan model 4F, Fact, Feeling, Finding, and Future yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway. 4F diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berkaitan tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka kami melanjutkan ke modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada modul ini, saya mulai dengan membuat trapesium usia. Trapesium usia ini merupakan gambaran diri saya dimulai dari mengawali pendidikan yang saya tempuh di usia kanak-kanak sampai pada usia sekarang bekerja sebagai guru. Pada saat usia sekolah, kami diminta mengingat satu dari beberapa kejadian positif dan negatif yang pernah saya alami. Pada saat proses membuat trapesium usia, saya dapat mengingat betul walau kejadiannya sudah sangat lama terjadi, baik itu mengenai hal positif maupun negatif yang pernah saya alami yang berkaitan dengan guru saya dulu. Di sini saya menyadari bahwa peran guru sangat berpengaruh kepada saya. Saya harus bisa menjadi seorang guru yang nantinya memberikan pengaruh positif kepada peserta didik dan berusaha sebaik mungkin tidak memberikan pengaruh negatif kepada anak, sehingga momen ini menjadikan sebagai kejadian negatif yang akan dikenang selamanya oleh peserta didik saya. Kemudian, pada materi selanjutnya, saya diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya. Kemudian, bagaimana nilai-nilai guru penggerak ini bisa dilakukan dan dioptimalkan dalam pembelajaran atau pemimpin pembelajaran. Materi di dalam modul 1.2 ini dibagi 3 materi besar, yaitu bagian A tentang konsep manusia tergerak, bagian B tentang konsep manusia bergerak, bagian C tentang konsep menggerakkan manusia. Selanjutnya, saya dan teman-teman diarahkan pada ruang kolaborasi oleh fasilitator kami untuk berdiskusi bersama yang nantinya kami dibagi ke dalam 3 kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, yakni pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 untuk diskusi bersama kelompok kecil, kemudian dilanjutkan Rabu tanggal 17 April 2024 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian diberi pertanyaan dan tanggapan oleh kelompok lainnya. Saya tergabung dalam kelompok B3 bersama Pak Hairuman, Pak Kuswanto, dan Ibu Yulin Ika Nilasari. Di dalam kelompok ini, kami diminta membuat karya yang berisi gambaran singkat yang berbasis kekuatan nilai, lalu merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok kami pilih. Pada tanggal 23 April 2024, kami melaksanakan kegiatan elaborasi pemahaman modul 1.2 secara virtual mulai pukul 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat bersama Pak Gianto dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.
Beliau memaparkan materi secara terperinci dan jelas sehingga saya semakin memahami materi pada modul 1.2 berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak serta mendapat banyak pengalaman baru hasil dari diskusi dengan instruktur melalui tanya jawab yang dilontarkan ataupun tanggapan oleh CGP lainnya dari Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Demak. Pengalaman saya selama mempelajari modul 1.2 sangat beragam. Saya menjadi mengetahui bagaimana cara kerja otak manusia yang terdiri dari dua, yaitu thinking fast dan thinking slow. Selama ini saya meyakini bahwa berpikir cepat dan tanggap serta akurat merupakan hal yang baik. Sekarang saya lebih memahami bahwa sebaiknya sebagai seorang pendidik, saya harus membiasakan diri untuk berpikir lambat supaya saya lebih dapat memberikan keputusan tidak terburu-buru dan lebih bijaksana sehingga mampu menilai dan melihat dari berbagai sudut atau aspek sebelum memutuskan sesuatu. Hal lainnya yang saya dapatkan adalah saya menjadi mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Kemudian, tahap perkembangan manusia secara psikososial menurut Erik Erikson bahwa setiap anak memiliki cara pandang sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Diharapkan ketika kita sudah mengetahui psikososial di setiap tahap perkembangan manusia, kita menjadi tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan peserta didik untuk menyesuaikan dengan tahapan perkembangannya. Selanjutnya, diagram gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan apa yang terlihat di permukaan, tidak dapat menggambarkan apa yang ada di dalam laut. Fenomena ini dapat digunakan untuk membuat perumpamaan karakter. Karakter yang terlihat hanya 12%, sedangkan 88%-nya tidak terlihat. Yang terakhir adalah materi 5 nilai guru penggerak yang harus saya miliki, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Serta 5 peran dari guru penggerak yang harus saya miliki, yakni pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Penerapan ke depan atau rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Saya akan memulai dari diri sendiri untuk memperbaiki cara mengajar, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan, penuh dengan inovasi, menerapkan pembelajaran di dalam dan di luar ruangan, dan yang paling penting menciptakan kenyamanan murid dalam belajar. Saya mewujudkan mandiri belajar dari berbagai sumber dan media untuk meningkatkan kualitas diri saya, semacam mengikuti webinar, pelatihan, dan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang berikutnya. Mencoba berpikir reflektif dan matang dalam menentukan sikap dan tindakan serta keputusan saya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.